Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Mari kita buka pertemuan pendalaman kitab suci ini, surat kepada jemaat Ibrani bagian kedua ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam surga, Engkau menyertai kami untuk sampai di gedung anek ini, di paroki Bunda Maria Jeruju ini. Semoga apa yang kami perbincangkan, persoalan-persoalan yang menyangkut kepenyuluhan kami, dapat menjadi suatu semangat bagi kami untuk selalu berkarya, karena Engkaulah yang menyertai kami. Kendala-kendala kesulitan yang kami hadapi bukanlah kendala-kendala yang mematahkan semangat kami untuk mewartakan firman dan sabdamu, tetapi justru membuat kami bersemangat bahwa tantangan-tantangan itu membuat kami bertekun dalam iman kepadamu. Berkatilah pendalaman kitab suci ini agar kami dapat selalu mewartakan firman dan sabdamu dalam kondisi apapun, dimanapun kami berada. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada minggu lalu kita memasuk dalam surat kepada orang Ibrani. Nah, ada baiknya kita mengetahui bahwa surat kepada orang Ibrani adalah salah satu kitab dalam Perjanjian Baru di Alkitab Kristen, ya, atau di Alkitab Katolik, dan merupakan sebuah tulisan teologi dari periode awal kekristenan yang disusun dengan kaidah bahasa Yunani yang baik. Jadi surat kepada orang Ibrani ini disusun dengan kaidah bahasa Yunani yang baik. Jadi secara sastra surat kepada orang Ibrani ini menggunakan, ya, sastra Yunani yang baik, ya. Jadi bahasa Yunani itu adalah bahasa internasional pada zaman itu 2000 tahun yang lalu. Ya, jadi bahasa Yunani itu sama seperti bahasa Inggris di 2000 tahun sekarang, ya, sebagai bahasa internasional untuk mempersatukan orang-orang yang terdiri atas bangsa-bangsa, karena akibat Alexander the Great, ya, yang menguasai dunia, maka bahasa Yunani itu maju pesat dan mampu dikomunikasikan oleh bangsa-bangsa yang dijajah oleh bangsa Yunani. Kristologi yang dipaparkan di dalamnya termasuk kristologi yang rumit. Jadi kalau kita tahu kristologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Kristus. Jadi surat kepada orang Ibrani ini termasuk rumit. Mengapa rumit? Karena kalau kita tidak membaca kitab-kitab sebelumnya atau kitab-kitab yang terkait, kita akan menghadapi kendala-kendala pemahaman atau konsepsi yang akan membuat kita menjadi merasa, wah, kitab Ibrani ini begitu sulit. Sebagai surat, kitab ini tidak memiliki salam pembuka selayaknya surat-surat kiriman pada masa itu. Nah, ini aneh, karena surat kepada orang Ibrani ini tidak menggunakan salam pembuka. Ini juga mengherankan. Mengapa? Nah, ini kita akan dalami. Kitab ini lebih mirip khotbah yang memuat uraian teologi yang rumit dan penuh dengan teka-teki. Jadi kalau kita baca kitab surat kepada orang Ibrani ini ada teka-teki. Teka-teki di mana kita harus menjawabnya dengan membaca kitab-kitab sebelumnya atau kitab-kitab yang membuat kita memahami bahwa kitab ini merupakan sesuatu kitab yang luar biasa maknanya. Di dalamnya tidak hanya dipaparkan tentang keistimewaan Yesus di hadapan tradisi Yahudi, tetapi juga dalam konteks filsafat Platonis. Jadi ada filsafat Platonisnya. Mengapa? Karena memang surat kepada orang Ibrani ini ditulis dengan kaidah bahasa Yunani yang baik, dan kita tahu bahwa konsep berpikir Platonis itu mempengaruhi budaya Yunani pada saat itu. Dalamnya tidak hanya dipaparkan tentang keistimewaan Yesus di hadapan tradisi Yahudi, tetapi juga dalam konteks filsafat Platonis yang tadi kita sampaikan, bahwa memang filsafat Platonis ini mempengaruhi arah berpikir manusia pada saat itu, karena memang penjajahan bangsa Yunani ini luar biasa mempengaruhi sistem pemikiran, sama seperti kita dijajah Belanda, konsepsi berpikir kita, ya, kita tahu kita dijajah Belanda, dan Belanda itu, ya, sampai setir kan berada di sebelah kanan dan kita berada di jalur kiri. Kalau setir Belanda terbalik karena dia sudah sempat dijajah Prancis, setirnya itu di sebelah kiri tetapi dia berjalan di sebelah kanan. Kalau kita ini kan berjalan di sebelah kiri loh kita. Betul enggak? Kiri, kan setirnya di kanan tapi kita di kiri. Padahal kita nih orang timur, harusnya ke kanan. Jadi ada 35% setir di dunia itu berada di sebelah
kanan dan jalannya di sebelah kiri. Nah, 65% setir itu di sebelah kiri tapi jalannya di sebelah kanan. Nah, maka itu juga sudah membuat konsepsi berpikir yang berbeda, bahwa manusia itu ya berada dalam pemikiran-pemikiran, pola pikir orang yang menjajah, akhirnya memberikan pengetahuan itu dan membuat orang itu melaksanakan konsepsi penjajahan itu. Kemudian penulis surat ini tidak mencantumkan namanya sehingga tidak diketahui pasti. Ya, jadi tidak ada yang bisa diklaim sebagai penulis ini karena memang surat ini adalah misterius. Misterius dalam artian penulisnya tidak diketahui, tetapi kita tahu pasti bahwa penulisnya adalah ya orang-orang yang memang dekat sekali dengan Kristus dan tahu Kristus, dan dia pasti adalah murid-muridnya para rasul ya, atau bahkan rasul sendiri, tetapi dia tidak ingin mengklaim surat itu adalah surat miliknya. Karena apa? Mungkin banyak rasul yang menulis atau campuran pemahaman atau konsepsi berpikir tentang bagaimana Kristus itu yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dan Kristus itu ya ditetapkan menurut tata Imam Melkisedek karena ya Yesus Kristus adalah imam yang terbesar ya, Raja semesta alam. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih ya, pada abad-abad pertama kekristenan hingga abad pertengahan, surat Ibrani diyakini ditulis oleh Rasul Paulus. Memang ada keyakinan bahwa ini ditulis oleh Rasul Paulus, tetapi otentitasnya atau otentiknya itu tidak seperti konsepsi tulisan Paulus atau perkataan Paulus. Karena Paulus itu ya kita tahu surat-suratnya lengkap dengan suratnya dengan pengantar, pembuka ya. Makanya itu bisa dikelompokkan surat Paulus karena surat-surat Rasul Paulus itu jelas pengantar, isi dan penutupnya. Ya kita tahu kalau Paulus itu kan menulis itu, ya kan? Damai Yesus Kristus beserta kita, ya kan, kasih Kristus Yesus ya kan menyertai hidup kita, damai dan sejahtera. Jadi ada clue-nya, ada ya keunikannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih ya, jelaslah ya, meskipun tidak dimulai dengan nama Paulus seperti surat-surat Paulus lainnya, pandangan ini kehilangan banyak pendukungnya karena beberapa hal. Yang pertama, gaya penulisan surat ini berbeda dengan gaya penulisan Rasul Paulus. Jadi jelas. Makanya para ahli tidak mengelompokkan ini sebagai surat Rasul Paulus, tetapi langsung surat kepada jemaat Ibrani. Ya. Kemudian yang kedua, ada keterangan di dalam surat ini yang menyebutkan bahwa si penulis adalah orang yang menerima perkataan Kristus dari orang lain. Itu kita bisa lihat di Ibrani 2 ayat 3. Ya. Jadi dari perkataan orang lain kita tahu bahwa pasti murid-murid ini adalah murid-murid rasul ya, atau muridnya murid rasul ya, yang mendapat perkataan dari orang lain. Sementara Paulus sendiri mengaku sebagai saksi mata yang telah melihat Yesus dan dengan demikian memiliki status yang sama dengan rasul-rasul yang lain. Jadi itu yang membedakan surat kepada jemaat Ibrani ini ya. Barnabas dan Apolos juga disebut-sebut sebagai penulis surat ini, namun pandangan ini tidak didukung cukup bukti. Jadi kita tahu ada namanya Barnabas. Barnabas itu adalah seorang rasul yang meyakinkan para rasul atau para murid bahwa Rasul Paulus sudah bertobat. Dan Barnabas ini adalah ya pamannya dari Santo Markus atau Yohanes Markus. Ya, kita tahu bahwa Barnabas itu adalah rekan sekerja Santo Paulus ya, yang melakukan perjalanan pertama kali mereka disertai oleh Markus. Jadi sebelum-sebelumnya memang sudah kita jelaskan. Ya, dan Apolos ya. Nah, akhirnya para pakar modern sepakat bahwa tidak ada kepastian mengenai penulis surat ini. Jadi tidak ada kepastian ya. Mengapa? Karena tidak didasarkan cukup bukti. Jadi orang-orang Kristen itu ya, jadi tidak ada dasar bagi orang-orang di luar Kristen menuduh kitab suci itu adalah palsu. Karena kita tidak berani ya mengklaim suatu hal kalau itu tidak diyakinkan dengan bukti sejarah. Bahkan si penulis juga
tidak mungkin akan mengklaim itu. Karena apa? Firman dan sabda Tuhan itu adalah berasal dari Kristus. Ya, maka harus ada bukti sejarah otentik yang mengatakan ini diklaim oleh siapa. Kata klaim itu ditulis oleh siapa. Nah, sama seperti ada orang katakan ada 30 yang menulis Injil. Ya memang itu, tetapi setelah diteliti hanya 4 Injil lah yang dianggap ya sangat mewakili ya tentang pribadi Yesus, kabar sukacita itu. Ya, Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, kan? Nah, ke 26 Injil lainnya yaitu mungkin disimpan ya hanya sebagai, ada juga yang dipandang sebagai apokrif ya, tapi ada juga yang dianggap sebagai hanya mungkin karangan orang-orang yang mengklaim. Nah, jadi gereja ya sudah mengkanonisasi ya 73 ya kitab untuk dijadikan kitab suci. Jadi jelas kitab suci Kristen atau kitab suci Katolik itu ditulis oleh orang-orang yang ya mengenal Tuhan dan Juru Selamat dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dialah Yesus Kristus, Alfa dan Omega itu. Baik. Kemudian kita lihat ya di situ yang jelas penulisnya adalah orang berpendidikan yang terlatih dalam hukum Taurat, retorika Yunani, yang juga mengenal dengan baik filsafat Plato. Nah, ini orangnya anonim, tidak jelas, tetapi diketahui dia ini adalah orang yang memiliki intelektual dan terlatih dalam hukum Taurat. Kemudian dia mempunyai ya retorika Yunani yang juga mengenal baik filsafat Plato. Nah, jadi dia ini berarti orangnya adalah seorang murid yang luar biasa. Kemudian kita tahu tujuan surat ya. Perasa kepada orang Ibrani pada perikop surat sama sekali tidak menjadi bukti bahwa surat Ibrani memang ditujukan untuk orang-orang Ibrani. Jadi sebenarnya surat ini otentiknya kalau kita lihat surat kepada jemaat Ibrani. Kata jemaat Ibrani, sebenarnya orang Ibrani itu tidak lagi disebut jemaat karena orang Ibrani sekaligus dia adalah orang Yahudi. Ya, Ibrani juga adalah bahasa. Jadi jelas jemaat Ibrani adalah orang-orang Yahudi yang berbahasa Yahudi atau berbangsa Yahudi tetapi sudah mengikuti jalan Tuhan. Dan dia tinggal mungkin di luar Yerusalem atau di luar Galilea atau di tanah-tanah asing karena mungkin ya mereka tercecer. Ya, tercecer pada saat pembuangan ke Babel, kemudian mereka sudah keluar dari Babel ya, atau mungkin ya mereka tinggal diaspora di kelompok-kelompok atau daerah-daerah karena itu tadi, karena mereka mungkin bekerja dengan orang asing atau bekerja dengan penjajah sehingga mereka membentuk kelompok-kelompok atau klan-klan sehingga menghasilkan yang namanya sistem kepercayaan yang dipengaruhi oleh budaya-budaya setempat. Nah, budaya yang paling berpengaruh pada zaman itu adalah budaya Yunani, maka mereka harus tahu bahwa filsafat Yunani atau filsafat Plato itu mempengaruhi cara pandangnya. Baik, ya, frasa ini dicantumkan oleh gereja mula-mula untuk menggambarkan isi surat yang berbicara banyak mengenai Kristus dan tradisi Yahudi. Sebenarnya ini adalah suatu komparasi, ya, komparasi. Perbandingan bagaimana orang-orang Kristen pengikut jalan Tuhan itu mengetahui bahwa tradisi Yahudi masih melekat kepadanya pada saat jemaat perdana. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pandangan yang diterima secara umum adalah surat kepada orang-orang Ibrani ditujukan untuk orang-orang Kristen di Italia. Jelas ya? Orang-orang Kristen di Italia. Kita bisa lihat Ibrani 13 ayat 24. Yang membutuhkan nasihat, bimbingan dan penghiburan. Mengapa mereka membutuhkan nasihat, bimbingan dan penghiburan? Sama seperti sekarang. Ya, Bapak Ibu nanti menjadi pengurus lingkungan, pengurus DPP, pengurus kategorial, menjadi penyuluh, harus memberikan nasihat, bimbingan dan penghiburan. Nah, nasihat itu makanya dasar penyuluh ya Pak. Penyuluh memang memberikan nasihat, penyuluh memberikan bimbingan dan memberikan penghiburan, jangan lupa, ya kan? Maka udah dinasihati, kemudian dibimbing, baru
Hibur. Jangan dihibur dulu. Bahasa kita beda. Nasihat dulu. Wah, udah mulai panas orang baru diberi bimbingan. Nah, itu ya. Jadi banyak orang belum paham penyuluh itu ya pertama harus memberi nasihat. Ya kan? Ayo ke gereja, mungkin sampai bosan kali. Ya, saya WA untuk misa harian tuh. Ini Pak Ian nih udah gila kali. Tiap kali dia suruh kita misa harian. Nah, yang namanya kita ini latihan rohani itu harus terus kita push walaupun orang tak datang, enggak apa-apa kan? Ya. Sebenarnya pada malam kemarin itu saya hampir selesai, cukup 10 kali. Oh, tapi kata Yesus 7 kali 70 kali ini. Ya udah, kita semangatilah. Itulah dia, ya. Kemudian kasih bimbingan, ya. Jadi kita tidak akan lepas dari itu. Makanya namanya penyuluh, pastilah dia memberi nasihat, bimbingan dan ya penghiburan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, maka surat kepada orang Ibrani ini seperti itulah penyuluh itu. Ya, jadi jangan khawatir. Kalau memang hidup kita belum beres, kita berani memberikan nasihat, pasti beres nanti. Dibereskan oleh Tuhan Allah. Ya kan? Kita memberikan yang nama bimbingan, wah, Anda saja belum beres sudah memberikan bimbingan. Ya. Semboyan Pastor Pio Paroki BMJ ini luar biasa. Sampai mati pun kamu tidak akan layak di hadapan Tuhan. Mau kapan kamu layak kan? Nah, ini kan lagi dicari misalnya orang yang menjadi asisten imam, prodiakon, perlingkungan. Masih mikir-mikir ya, tidak akan ada mikir-mikir. Pilihan Allah itu tidak boleh banyak berpikir, tetapi harus didengarkan dan diterima kan. Kemudian memberikan yang namanya penghiburan. Ya kan? Jangan kita hanya kasih nasihat, kasih bimbingan, dah itu kita nyakkan begitu. Ya kan? Kita kasihlah penghiburan. Enak Jo, jalan-jalan ke Ambawang. Nah, itu ya, senang si Jo kan. Dia bilang tahu hafal Ambawang. Saya tes rupanya banyak dia tidak tahu. Wisma Pelangi baru itulah dia pergi. Bagus juga ya Pak Ian, ya bagus lah kan begitu. Nah, ini bonus lah kan. Nah, sebenarnya kemarin saya mau ngajak juga pergi ya. Kalau kita cukup mobil kan 8 orang pergi ke Wisma Pelangi, habis itu jalan-jalan kan. Ya, ada waktunya lah kita sebagai penyuluh ini pergilah jalan-jalan ke Anjungan. Ya, saya malah merindukan begitu. Ya. Hari Jumat ya masing-masing misalnya bawa nasi, bawa bekal, ya pergi ke sana kan. Kita buat kegiatan di sana kan, masa kita mentok di sini. Ya, saya ada mobil kan berarti 5 orang bisa masuk. Ya kan? Ada lagi yang punya mobil kan? Nah, 10 orang udah pergi ke sana. Ya kan? Kayak si Jo misalnya, ayo Pak Ian kita ke Tanjung Hulu. Ya puji Tuhan, dapat nasi goreng dibekali, kemudian dapat lagi makanan di pastoran kan. Waduh, luar biasa, mujizat nih terjadi. Ya. Nah, jadi kata si Jo dia janji Desember lagi katanya. Ini luar biasa. Luar biasa. Ya enggak apa-apa, ya. Nah, hanya di kita inilah ya, mudah-mudahan nanti di BMJ ya, bulan 1 kita bisa realisasikan begitu ya. Natal bersama ya enggak? Masing-masing bawa ya enggak perlu repot-repot, ada yang bawa ikan asin. Ya, sama-sama lah kan. Ya, kalau beras kan bisa kita patungan masak di sini kan. Selesai. Ya masing-masing. Kalau enggak begitu, kapan lagi kita bisa menikmati kebersamaan ini? Karena hidup ini kan sekali ya. Nah, jadi seperti itu. Baik. Waktu penulisan. Tidak ada rujukan pasti mengenai waktu penulisan surat ini. Kesepakatan yang umum diterima adalah surat Ibrani ditulis sebelum tahun 1000 Masehi. Saya koreksi. Sebelum tahun 100 Masehi ya. Berarti sebelum tahun 100 Masehi. Nah, seorang pakar kitab suci meyakini, Robinson meyakini surat ini ditulis pada tahun 67 Masehi. Jadi kurang lebih sekitar surat terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi surat ini bersamaan, surat Rasul Paulus kan terakhir itu sekitar tahun 67 ya. Sekitar itulah Rasul Paulus juga dihukum mati ya. Nah, kemudian pendapat lain memberi perkiraan tahun 81 sampai 96 atau tahun 93 sampai 96. Ya, kita tahulah bagaimana kitab suci itu dituliskan. Semuanya menggunakan perkiraan supaya tidak terjadi yang namanya kesalahpahaman.
Mengapa orang zaman dulu itu menulis ya seperti yang sudah saya sampaikan, ada yang menulis di kain, ada yang menulis di papirus, ada yang menulis di mungkin lempengan-lempengan, tapi paling banyak dia di fragmen-fragmen, di kulit-kulit binatang dan sebagainya ya. Sehingga kadang tanggal dan tahunnya itu bisa dimakan, karena biasanya kita tahu kalau menulis surat kan pasti di atas ya. Fragmen itu kan dia pasti kulit binatang dimakan binatang kan. Nah, dimakan oleh sejenis itu. Ya bisa rayap, bisa binatang-binatang lain. Akhirnya tahun pembuatannya itu yang ditulis di atas atau di akhir itu tertutup atau hilang gitu. Apalagi kalau tulisan itu adalah tulisan Ibrani. Ya itu agak repot. Ya. Kemudian penggunaan istilah-istilah dari Kemah Suci dalam kitab ini memberikan tarik penulisannya sebelum kehancuran bait suci pada tahun 70 Masehi. Karena jika penulis tahu mengenai kehancuran Yerusalem dan bait suci, pasti akan mempengaruhi perkembangan argumennya. Jadi tarik penulisan kitab ini diperkirakan adalah sekitar pertengahan kedua tahun 63 atau permulaan tahun 64. Menurut Katolik Encyclopedia. Jadi Katolik Encyclopedia itu sudah menerangkan bahwa sekitar tahun 63 atau di awal tahun 64. Nah, otentik ya. Kalau misalnya sudah Katolik ya, Encyclopedia, karena itu adalah himpunan-himpunan pengetahuan yang diberikan kepada umat atau jemaat untuk mengetahui kapan tahun penulisan surat kepada orang Ibrani. Kemudian ayat-ayat terkenal, nah ini ya, Ibrani 2:18, sebab oleh karena ia, Yesus sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi ini ayat terkenal dari Ibrani ya. Kemudian Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, ia Yesus telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Kemudian Ibrani 9 ayat 27 dan 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Kemudian kita bisa lihat di ayat bab 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Berikutnya kita bisa lihat Ibrani 11 ayat 1. Imam adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, saya ulangi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lalu kita lihat isi dan struktur ya. Jadi Ibrani ya, bab 1 ayat 1 sampai 4 dan kemudian ayat 13, bagian ini berbicara mengenai Kristus sebagai penyataan Allah yang paling sempurna. Di sini disebutkan bahwa mengenai firman Allah yang disampaikan melalui Yesus Kristus lebih baik jika dibandingkan dengan firman Allah yang disampaikan melalui malaikat dan Musa. Jadi ini sudah menyatakan bahwa apa yang disampaikan kepada Musa dan malaikat itu ya, yang lebih baik adalah yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Ini menekankan bahwa sesuatunya baik, tetapi lebih baik disampaikan oleh Allah sendiri. Ya, ini semacam ya tata gaya bahasa untuk menyatakan bahwa apa yang disampaikan Allah itu adalah yang terbaik bagi manusia. Kemudian Ibrani 4 ayat 14 sampai bab 10 ayat 31, pada bagian ini kematian Kristus dimaknai pengorbanan paling sempurna yang menghapus dosa manusia untuk selama-lamanya. Sekali lagi, pengorbanan yang paling sempurna untuk menghapus dosa manusia untuk selama-lamanya adalah kematian Kristus. Jadi makanya kita memaknai simbol salib Yesus di kayu salib itu, inilah yang menegaskan. Kalau ada orang bertanya, mengapa harus ada korpus, ada jasad Yesus atau jenazah Yesus atau mayat Yesus atau badan Yesus di kayu salib? Karena kematian Kristus itu adalah pengorbanan paling sempurna yang menghapus dosa manusia untuk selama-lamanya. In hoc signo vinces, dengan tanda salib kita pasti menang. Nah begitu. Jadi tidak ada lagi pengorbanan. Yang paling sempurna adalah pengorbanan Yesus Kristus. Maka kalau ada orang bertanya, wah kok di situ sampai ada yang bilang ya,
di salib itu ada jin kafir, ya silakanlah bagi orang yang tidak mengimani Kristus, bagi kita yang mengimani Kristus, ya, bahwa pengorbanan yang paling sempurna adalah kematian Kristus untuk menghapus dosa-dosa manusia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, memang surat kepada orang Ibrani ini, ya, memang kalau kita baca kitab Kejadian sampailah nanti, ya, masuk ke perjanjian baru, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah para rasul, lanjut ke surat Rasul Paulus, sampailah surat kepada orang Ibrani. Di situ kita akan mendapatkan kekuatan iman yang luar biasa, di mana kita bisa, ya, menyampaikan nasihat, bimbingan dan penghiburan itu kepada sesama kita, artinya kepada orang-orang yang mengimani Yesus Kristus, ya, harus diberikan nasihat yang kuat. Maka penginjilan itu kan, kalau kita ikut sekolah penginjilan, khusus sekolah penginjilan Katolik itu kan, orang yang diinjili itu orang yang pertama adalah yang telah dibaptis dalam gereja Katolik. Yang kedua adalah orang yang dibaptis di gereja non-Katolik. Yang ketiga adalah orang yang beragama lain. Yang keempat adalah orang yang percaya Tuhan. Yang kelima baru orang yang tidak percaya Tuhan. Orang kelima itu udah belakangan dah. Ya, jangan terbalik. Kadang ada orang mau menginjili orang yang sudah mungkin tidak percaya Tuhan, ya repot, berat lah. Tantangannya adalah kematian. Ya, sama seperti Pangsuma diinjili oleh orang-orang, ya, pada waktu itu orang-orang daerah timur, ya. Akhirnya ditebas kepalanya karena Pangsuma waktu itu belum beragama kan. Dia masih meyakini keyakinannya. Nah, seperti orang pergi ke Pahuman, ya, ada martir yang tidak tercatat tetapi kita tahu dia martir, itu dari orang-orang dari daerah timur, ya mungkin daerah Flores, ya, karena itu udah dulu datang ke Pahuman, tahu-tahu, ya, dilantak atau ditembak pakai meriam, dikubur di jalan di Pahuman itu sejarahnya, ya, menurut orang sana. Tapi kan akibat kemartirannya Pahuman menjadi banyak orang-orang yang mengimani Kristus. Nah, jadi penginjilan pada zaman dulu itu beresiko, zaman sekarang juga masih beresiko, ya kan, sampai kapanpun. Tetapi sekali lagi surat kepada orang Ibrani ini meyakinkan bahwa penginjilan itu harus kepada orang Katolik, ya, kemudian orang Kristen tapi non Katolik. Nah, itu. Jadi wajar kalau kita menginjili orang Katolik, kan tidak mungkin lalu orang Katolik lalu misalnya ini, ya. Nah, karena apa? Keyakinan itu harus dibangun terus-menerus. Ya, kalau saya misalnya masukkan ke grup, ya, orang-orang non-Katolik, yuk kita misa harian. Wah, ini kristenisasi nih kan? Tapi aneh kalau ada orang marah, ini Pak DPP gila kali, tiap hari dia suruh kita misa harian. Ya, enggak apa-apa karena kita terus melakukan penginjilan. Bagaimana kita mau dikuduskan Allah kalau kita tidak liturgia? Siapa yang bisa menguduskan kita? Ya, Yesus Kristus dengan memberikan tubuh dan darahnya. Kita santap setiap hari, ya kan? Nah, bagaimana kita mau pewartaan kalau kita misalnya tidak dikuduskan Allah? Bagaimana kita mau melakukan yang namanya persekutuan kalau kita tidak datang ke gereja? Bagaimana kita mau melayani diakonia kalau kita tidak mendapatkan kekuatan spirit dari Kristus? Bagaimana kita bisa memberikan kesaksian kalau kita tidak dikuduskan, tidak mewartakan, lalu tidak bersekutu, ya kan? Lalu harus yang ada namanya disebut dengan pelayanan. Nah, itulah martiria. Makanya 5 tugas gereja itu adalah tugas penyuluh, tugas pengurus lingkungan, tugas pengurus DPP, tugas semua kita umat yang telah dibaptis untuk melakukan 5 tugas gereja. Ya kan? Jangan lupa tuh. Liturgia, kerigma, ya kan, kemudian, ya, koinonia, diakonia dan martiria, ya. Nah, itu sebagai tugas yang harus kita syukuri, sudah sepantas dan selayaknya. Sudah sepantas dan selayak. Kita jawab kan? Sudah sepantas dan selayaknya. Jadi kalau orang Katolik tidak berbuat baik, berarti dia melakukan kelaliman. Tidak pantas dan tidak layak dia. Karena orang Katolik harus hidupnya baik dan benar di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, bukan menjadi kutukan bagi sesama. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau ada orang Katolik tidak benar hidupnya, berarti dia hidup dalam kelaliman. Bukan Kristus Yesus yang hidup di dalam dirinya, tetapi dia sudah dikuasai oleh 3 hal, ya kan, dunia, iblis dan hawa nafsu. Yang paling terberat itu adalah
hawa nafsu, karena ada di dalam diri kita hawa nafsu. Ya, jadi kita ini nih yang paling berat tuh hawa nafsu. Kalau iblis bisa diusir, kalau dunia bisa kita tinggalkan kan, tapi kalau hawa nafsu kan, melepaskan hawa nafsu tidak mungkin, ya kan? Siapa sih yang tidak mau makan, siapa yang tidak mau minum, tetapi ada hawa nafsu yang terus mengikuti kita, paca indera kita itu. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ya. Jadi jelaslah pada bagian Ibrani bab 4 ayat 14 sampai 10 ayat 31, kematian Kristus dimaknai pengorbanan paling sempurna yang menghapus dosa manusia untuk selama-lamanya. Untuk sampai kepada kesimpulan ini, penulis mengajak pembacanya untuk membandingkan pengorbanan yang dilakukan Yesus dan peran imam dalam tradisi Yahudi yang identik dengan kekudusan dan persembahan kurban. Penulis tampaknya mau menegaskan keistimewaan pengorbanan Kristus karena sebagai iman Kristus sendiri mengorbankan dirinya sehingga ya tidak ada lagi medium korban untuk menghubungkan Allah dan manusia. Kemudian Ibrani bab 10 ayat 32 sampai bab 12 ayat 29 menyatakan bahwa pengharapan atas korban penghapusan dosa yang dilakukan oleh Yesus menjadikan manusia layak memasuki dunia surgawi. Jadi hanya dengan pengorbanan Yesus Kristus manusia didamaikan oleh Kristus. Dan untuk sampai kepada medium surgawi atau memasuki dunia surgawi, manusia harus ya menempuh melalui jalan satu-satunya adalah melalui Kristus Yesus. Tak ada nama di kolong langit ini selain nama Yesus yang dapat menghantar kita ke hadapan Bapa di surga. Makanya kalau kita membaca surat kepada jemaat Ibrani ini, kita harus membaca tuntas ya Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah para rasul, surat Rasul Paulus, ya. Terus barulah kita baca surat kepada orang Ibrani sehingga kita bisa menjadi penyuluh, pengurus lingkungan, prodiakon, asisten imam, semua pelayan-pelayan ya. Karena apa? Karena surat kepada orang Ibrani ini memang muatan teologinya luar biasa nantinya. Ya. Nah, Ibrani bab 13 ayat 1 ya sampai 25 berisi nasihat dan penutup. Jadi mudah kan? Jadi bab 13 itu adalah nasihat dan penutup. Ya. Baik, muatan teologi. Nah, penulis surat ini berusaha mendorong pembacanya supaya tetap percaya. Untuk itu ia menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah pernyataan Tuhan yang sempurna. 3 perkara dikemukakan oleh penulis surat ini. Pertama, Yesus adalah anak Tuhan, anak yang kekal. Anak Tuhan itu menunjukkan ketaatannya kepada Bapa melalui ketabahannya untuk menderita. Sebagai anak Tuhan, Yesus lebih tinggi dari nabi-nabi dalam perjanjian lama. Ia pun lebih tinggi dari malaikat atau Musa sendiri. Kedua, Tuhan telah menyatakan Yesus sebagai imam abadi yang lebih tinggi daripada imam ketaatannya kepada Bapa. Melalui ketabahannya untuk menderita sebagai anak Tuhan, Yesus lebih tinggi dari nabi-nabi dalam perjanjian lama. Ia pun lebih tinggi dari malaikat atau Musa sendiri. Ya. Kedua, Tuhan telah menyatakan Yesus sebagai imam abadi yang lebih tinggi daripada imam-imam dalam perjanjian lama. Ketiga, dengan perantaraan Yesus, orang yang percaya kepadanya dibebaskan dari dosa dan ketakutan dan kematian. Sebagai imam agung, Yesus memberikan kepada manusia keselamatan sejati yang tidak dapat diberikan oleh upacara-upacara persembahan kurban dan upacara-upacara lain di dalam agama Yahudi. Upacara-upacara itu hanya dapat memberikan gambaran dan keselamatan sejati, itu saja, lain tidak. Jadi, ya, upacara itulah yang dilaksanakan sekarang. Misa itu adalah upacara bagaimana Yesus mengorbankan dirinya, ya, dan memberikan tubuh dan darahnya supaya kita tetap kudus, abadi bersamanya untuk selama-lamanya. Dengan mengumpulkan contoh-contoh iman dari tokoh-tokoh terkenal dalam sejarah Israel, bab 11, penulis surat ini menganjurkan para pembacanya supaya tetap setia. Di dalam bab 12 ia mendorong mereka supaya terus setia sampai akhir dan hanya melihat pada Yesus. Ia mendorong mereka juga supaya tabah menderita dan tabah menanggung tekanan-tekanan dan penganiayaan terhadap diri mereka. Surat ini diakhiri dengan nasihat dan peringatan. Jadi simpel. Ya. Kemudian kaitan dengan kitab-kitab lain dalam Alkitab. Ini dia. Supaya untuk lebih memahami surat kepada jemaat Ibrani ini, harus banyak merujuk kitab-kitab lain dalam Alkitab.
ya, terutama Alkitab Ibrani dan bagian Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Sejumlah besar kutipan adalah dari kitab Yesaya dan kitab Mazmur, ya. Kita bisa lihat di situ. Berikut kitab-kitab yang dirujuk dalam surat ini dalam kaitan dengan sejumlah bab dalam surat Ibrani. Ya, kitab dalam Alkitab. Kita lihat kitab Kejadian. Ya. Babnya adalah bab 5 ya sampai 7, bab 11, bab 12. Kitab Keluaran bab 8 sampai 11, bab 12. Kitab Imamat bab 5 sampai 6. Kitab Bilangan bab 1, bab 3, bab 5 sampai 6, bab 9. Kitab Ulangan bab 1, bab 3, bab 4, bab 12. Kitab Yosua bab 10. Kitab Hakim-Hakim bab 11. Kitab 1 Samuel bab 11. Kitab 2 Samuel bab 11. Kitab 2 Makabe bab 11. Kitab Ayub bab 2 ya. Jadi seperti itu ya. Lanjut ke kitab Mazmur bab 1 sampai 7, bab 12 sampai bab 13 ya. Kitab Yesaya bab 2, bab 5, bab 6, kitab Yeremia bab 8, bab 10, Injil Matius bab 2, Injil Markus bab 2, Injil Lukas bab 2, Injil Yohanes bab 2, bab 13, Kisah Para Rasul bab 10, surat Roma bab 10, surat 1 Korintus bab 2, surat 2 Korintus bab 2, surat Efesius bab 12, surat Filipi bab 2, bab 5, bab 12, kemudian surat Kolose bab 12, surat 1 Timotius bab 13, surat 2 Timotius bab 2, bab 13, surat 1 Petrus bab 12, surat Yudas bab 2, kitab Wahyu bab 2. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih ya. Jadi surat kepada orang Ibrani ini kalau kita baca ya ada 13 bab ya. Kita kemarin sudah menjelaskan ya bahwa kita bisa lihat itu isi dalamnya ya. Kita lihat di kemarin kita bisa lihat ya di bab 6 ayat 9 sampai 20 itu adalah berpegang teguh pada pengharapan. Kemudian ya bab 7 ayat 1 sampai 10 itu Kristus dan Melkisedek ya. Kita tahu Melkisedek itu adalah Raja Salem, Raja Damai. Dia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, ya kan? Dialah raja atau imam yang memberkati Abraham sehingga Abraham memberikan persepuluh kepada Allah melalui perantaran Raja Salem, Raja Damai, Melkisedek. Dia adalah imam dan raja. Tetapi Yesus Kristus adalah kesempurnaan. Dia adalah imam, nabi, dan raja. Dan Yesus Kristus adalah imam seturut ya tata imam Melkisedek. Ya kan? Nah, jadi kalau kita baca di situ di bab 7 ayat 1 sampai 10 Kristus dan Melkisedek. Jadi dalam perjanjian lama itu dijelaskan tentang Melkisedek. Ya kan, Melkisedek itu luar biasa. Disitulah Abraham mendapat berkat dari Allah melalui perantaraan imam Melkisedek, imam dan raja Salem. Ya, luar biasa kan? Nah, pada waktu itu bangsa Israel belum terbentuk karena bangsa Israel itu adalah keturunan Yakub, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Yakub ya memiliki 12 anak laki-laki. Ya kan? Nah, setelah itu bangsa itu menjadi besar di tanah Mesir. Dan sekian ratus tahun bangsa itu dijajah kembali oleh penguasa yang bengis dan akhirnya dibebaskan melalui perantaraan Nabi Musa. Dan teruslah sampai ke tanah Kanaan atau tanah terjanji ya melalui Yeriko ya, tetapi Musa tidak sampai di sana, hanya melihat dari jauh. Lalu ya hambanya Yosua yang membawa ya orang Israel itu masuk ke tanah Yeriko. Nah, surat kepada orang Ibrani ini ingin menjelaskan ya ayo orang Ibrani ya, percayalah kepada Kristus karena Kristus itu adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Jadi Harun ditetapkan sebagai imam itu ditetapkan oleh Allah melalui perantaraan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa itu nabi ya, Harun itu imam, dia beda. Raja belum ada. Raja itu baru Raja Saul, Raja Daud. Jadi tugasnya beda-beda. Tapi kalau Melkisedek dia adalah imam dan dia adalah raja. Tetapi kesempurnaan itu diwujudkan dalam Kristus Yesus. Dia adalah imam, dia adalah nabi, dia adalah raja, imam, nabi, dan raja. Ya kan? Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di situ ya. Jadi kesempurnaan total itu hanya pada Kristus. Jelas ya? Jangan sampai banyak yang salah. Siapa nabi? Musa. Siapa imam? Harun. Ya kan? Siapa raja? Nanti belakangan akan dipilih. Padahal rajanya sendiri adalah Allah. Maka kesempurnaan itu ada pada Allah.
Yesus Kristus, imam, nabi, dan raja. Nah, untuk menjelaskan itu harus baca komplit dari kitab Kejadian sampailah kitab Wahyu. Surat kepada orang Ibrani ini berada di tengah-tengah nih. Nanti ada surat-surat Katolik namanya setelah ini nih. Setelah surat kepada orang Ibrani ini, ya kan? Nah, makanya surat kepada orang Ibrani ini tidak ada yang bisa mengklaimnya dulu. Memang orang bilang awal-awal ya surat dari Rasul Paulus, tetapi tidak seperti itu. Barnabas juga bukan, Apolos juga bukan, tetapi ya pastilah murid dari mereka-mereka itu. Tetapi dia tidak ingin meninggikan namanya karena memang dia tidak sepantas dan selayaknya untuk meninggikan namanya. Dia hanya menulis khotbah-khotbah, kutipan-kutipan khotbah yang disampaikan oleh para rasul pada waktu itu, kemungkinan ya. Kemudian kita lihat imam besar perjanjian baru. Nah, itu dialah Yesus Kristus. Berikutnya selanjutnya tempat kudus di bumi dan di surga ya. Kemudian Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru, maka kita berdoa dengan pengantaran Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kan sering orang bertanya, ngapa orang Katolik harus berdoa dengan perantaran? Ya hanya dengan perantaran Kristus doa kita bisa sampai ke hadirat Allah. Ya kan? Jadi banyak kan orang tiba-tiba ya orang non Katolik tuh doanya langsung amin ya enggak. Kita doa kan setelah itu kan dengan perantaran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya. Jadi lanjut ya. Kemudian kita lihat persembahan yang sempurna ya. Kemudian ketekunan. Nah, jadi penyuluh nanti ketekunan ya. Minimal 8 kali laksanakanlah ya. Berapa? 8. Lakukanlah setiap hari penyuluhan. Nah, saya mau kasih tips dan trik kalau mau lakukan penyuluhan itu. Baca saja kitab suci, satu perikop, udah sampai, rekam. Ya kan? Itu nanti ditonton oleh banyak orang, kan begitu. Ya kan? Sebenarnya jangan juga kita takut. Ya kan nanti kan dari situ akan berkembang. Ya. Kemudian ada saksi-saksi iman ya. Kita lihat di situ bab 11. Lanjut di situ ya. Susunannya nasihat supaya bertekun dalam iman, tekun. Ya. Kemudian kita lihat tanggung jawab yang berat seperti Pak Ikhwani sampaikan. Ya, pertanggungjawaban. Kita ini akan diberikan pertanggungjawaban. Jadi nanti yang mengadili kita itu adalah kita sendiri di depan Kristus. You buat apa katanya? Ya jawablah kita, mana bisa kita mau lagi menutup-nutupi. Tek mati langsung, ya kan? Ya kitalah harus diadili oleh Kristus kan begitu. Tidak bisa lagi sembunyi-sembunyi, udahlah, ya kan? Ya kan? Maka Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, kan begitu. Ya kan? Lanjut ke nasihat dan doa selamat. Nah, ini yang penting, nasihat dan doa selamat. Jadi kalau orang itu sudah dikasih nasihat, harus diberikan doa selamat. Kita nih orang Katolik nih kan pelit. Benar, Tuhan memberkati. Kalau ulang tahun misalnya, selamat ulang tahun Jonathan, sukses, sehat dan sejahtera, Tuhan memberkati. Emangnya pastor Pak Ian tuh memberkati katanya. Padahal itu kan omongan kita. Masa kita nih yang kita omongkan tuh kutukan pula. Kita harus memberikan yang namanya salam. Salam kan salam. Ya kan? Haleluya. Haleluya itu kan sebenarnya jelas. Puji Tuhan, Hosana, Juru Selamat. Ya. Jadi padahal sebenarnya kita nih tidak kurang kata-kata yang memberkati orang. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih untuk pendalaman kitab suci pada hari ini. Semoga pendalaman kitab suci ini dapat memberikan makna, maka beranilah kita untuk memberi nasihat, bimbingan, dan juga kita memberikan yang namanya penghiburan. Karena 3 hal itulah ya, yang namanya imam itu pasti memberikan yang namanya ya nasihat. Iya, nabi pasti membimbing, raja memberikan penghiburan. Dialah semua kegenapan itu dalam Kristus Yesus. Mari kita tutup dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih Engkau telah memberikan kami nasihat, bimbingan, dan yang paling utama penghiburan dalam Kristus Yesus. Semoga kami yang telah dipilih ini dapat mengabdikan diri kami seturut kehendak-Mu,
baik sebagai penyuluh agama Katolik, sebagai pengurus lingkungan, sebagai pengurus DPP, sebagai pengurus kategorial, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, dan sebagai umat-Mu, agar kami selalu bertekun dalam Kristus Yesus untuk mewartakan firman dan sabda-Mu di tengah-tengah dunia ini untuk berbagai macam kalangan. Berkatilah kami dengan kehendak dan kuasa-Mu. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia, terutama orang yang beriman dalam Kristus Yesus dan orang-orang yang beriman kepadamu, agar diampuni dosa-dosa mereka dan diterima dalam kerajaan-Mu. Semua doa ini kami serahkan ke perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salam.